bahas bicara soal pengelolaan administrasi pemerintahan daerah utamanya ya. Kasus yang terjadi di Jakarta memang telah banyak menimbulkan polemik dan juga kekecewaan. Tetapi jangan dilupakan bahwa apa yang terjadi di Jakarta, morat-maritnya, kemudian gelapnya pengelolaan anggaran itu, kasus Jakarta itu hanyalah pucuk gunung esnya saja. Kemungkinan besar ini juga terjadi di banyak daerah lain. Maka tahun lalu atau 2 tahun lalu saya pernah menulis artikel pendek mengenai ini dan cukup viral. Nah ini saya akan angkat kembali untuk mengingatkan sahabat semua tentang pentingnya transparansi pengelolaan anggaran. Judul artikel itu adalah Rezim Kleptokrasi, Vampir yang Beroperasi dalam Kegelapan. Begini, rejim yang dimaksud adalah kerja kolusi dan konspirasi busuk antara oknum-oknum di Dewan Perwakilan Rakyat, pusat maupun daerah, dan para pejabat di pemerintahan maupun di BUMN ataupun BUMD. Kolusi yang terjadi antara parlemen, legislatif bersama pejabat eksekutif itu sudah endemik, akut, dan kronis. Terlalu banyak hipokrisi yang menyelubungi perilaku koruptif di pusat maupun daerah. DPR RI dan DPRD di seluruh Indonesia masih impoten untuk menjalankan peran pengawasannya. Beberapa gelintir anggota dewan memang sudah bekerja dengan baik, namun belum cukup untuk melawan arus ketamakan para kleptokrat. Konsep pembagian kekuasaan dalam trias politika, itu eksekutif, legislatif, yudikatif, agar terjadi mekanisme check and balances atau saling periksa dan mengawasi, rupanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang terjadi malah saling menutupi dan mengawasi jangan sampai ketahuan. Ruang parlemen jadi suram dan gelap, dan persis disitulah transaksi politik dagang sapi dilakukan. Kegelapan itu, sahabat, adalah habitat para perompak anggaran, dan transparansi adalah musuhnya. Mirip seperti vampir yang hanya bisa beroperasi menghisap darah korbannya saat kegelapan malam menyelubungi bumi. Segera saat sinar mentari terbit, mereka kabur dan bersembunyi di lorong kegelapan. Kasus anggaran di Pemda DKI Jakarta hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan ada bongkahan besar yang belum terungkap. Disinyalir masih banyak terjadi hal yang sama kolutifnya di hampir seluruh daerah di Indonesia. Hanya saja belum ada yang cukup berani vokal untuk menyuarakannya. Belum ada anak-anak terang yang berani menerobos ruang-ruang gelap tersebut. Kemarin dalam wawancara di IDN Times, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sis Grace Natali mengaku bahwa PSI kerap diteror sekelompok orang yang meminta partainya tidak terlalu vokal. Itu ada beritanya di samping, saya sampaikan. Hal itu dialami beberapa kader setelah PSI lantang mengkritik DPRD DKI Jakarta. Kalau di medsos sih, menurut Sis Grace, setiap hari, setiap posting apapun, bahkan saat lagi nggak posting apapun, mereka selalu kritis. Selain ancaman di media sosial, kader PSI juga pernah nyaris bentrok fisik dengan pihak yang tidak senang partainya terlalu vokal mengkritik anggaran. Kalau teman-teman ada yang sempat dapat ancaman meskipun disampaikan secara halus, tapi intinya meminta untuk tidak vokal. Sampai juga ada peristiwa di mana hampir bentrok fisik juga sempat terjadi. Begitu menurut pengakuan Sis Grace Natali. Memang Grace Natali tidak merinci ancaman seperti apa yang dialami kader-kader PSI yang kritis terhadap kinerja parlemen. Hanya saja ada cerita kabar burung dari sumber lain, katanya ruang fraksi PSI pernah didatangi ormas yang dengan nada mengancam minta agar PSI tidak kritis. Herannya, kok bisa ya ada ormas menerobos masuk dengan gampang ke ruang fraksi PSI di gedung parlemen DKI Jakarta? Tidak sedikit anggota dewan dari partai lain pun ikut-ikutan menekan, walaupun dengan cara halus, agar fraksi PSI tidak vokal membongkar ke publik soal pembengkakan anggaran ini. Bahkan sampai ada yang bilang begini, di DKI tidak ada fraksi PSI, yang ada fraksi DPRD DKI.
Jika semua kompak, maka bakal aman dan sejahtera. Hah, apa pula maksudnya kompak dan aman dan sejahtera? Ya, walau alam, hanya setan dan teman-temannya yang tahu mengenai soal ini. Tabir sandiwara kemunafikan yang telah menyelubungi praktek kotor rezim kleptokrasi seperti ini mesti disobek terus dengan suatu narasi atau tindakan perlawanan intelektual dan praksis yang tajam, keras, dan konsisten tanpa kenal takut. Penyakit menahun yang sudah gawat seperti begini memang perlu dioperasi total. Buka sumber masalah kankernya dan cabut atau amputasi segera. Risikonya jelas ada. Seperti kata Plato, no one is more hated than he who speaks the truth. Sahabat, para vampir politik yang beroperasi dalam habitat kegelapan ini memang mesti terus disorot dengan lampu transparansi total. Harus dibuat terang benderang. Sengkarut yang diakibatkan rejim kleptokrasi yang sudah endemik di seluruh Pemda dan DPRD mesti diakhiri segera. Oleh karena itu kita tantang agar setiap Pemda dan Dewan Perwakilan di seluruh Indonesia segera membuka rincian anggarannya dari mulai awal perencanaan, pengelolaan, sampai pertanggungjawaban penggunaannya. Semua Pemda segera mengunggah dengan rinci ke laman atau website resmi. Minta rakyat bersama para cendekiawan dan akademisi untuk mengkritisinya. Undang-undang keterbukaan informasi publik sudah ada. Ya segera saja dijalankan. Tahun 2019 dan 2020 adalah tahun pemilu serentak waktu itu. Dan itu sudah berlalu. Apa pelajaran yang sudah kita dapatkan? Apakah transparansi anggaran sebagai syarat terpenting dalam janji politik maupun bukti komitmen anti korupsi sudah diterapkan? Itu pertanyaannya dan harus terus kita tanyakan. Maka sebagai penutup, sahabat, kalau ada petahana yang nanti bermaksud untuk maju kembali dalam kontestasi pemilu serentak 2024, kita mesti lihat dan uji dulu apakah selama dia menjabat ini telah mengunggah rincian APBD-nya ke laman atau website resmi. Kalau belum atau tidak pernah, ya jangan dipilih kembali. Kita stop pilih politisi busuk. Pilihlah yang tepat. Demikian sahabat Indonesia, catatan singkat saya mengenai rezim kleptokrasi yang rupanya seperti vampir yang beroperasi selalu dalam kegelapan. Yang paling mereka takuti adalah terang atau transparansi. Demikian, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.